Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan, Profesor Sir Steve Smith, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Journey, berlangsung hangat di momen libur panjang akhir pekan. Turut hadir pula perwakilan Russell Group, sebuah jaringan dari 24 universitas terbaik di Inggris Raya. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara, salah satunya antar perguruan tinggi. Pemirsa, dukungan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Anju Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, Organisasi Lintas Agama dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu mengadakan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter di area Car Free Day Kota Depok. Kirap dimulai dari kawasan Jalan Margonda melintasi Balai Kota Depok hingga kembali ke titik awal yakni Jalan Margonda.
Kirap bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Para peserta kirap berdandan ala tokoh pewayangan khas Indonesia. Kirap diikuti oleh 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar. Kirap diiringi lagu nasional seperti Indonesia Raya hingga Bagimu Negeri. 300 meter ini dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila ya Pak? Memperingati Hari Lahir Pancasila. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar tasyakuran Hari Penyiaran Nasional ke-92 saat momen Hari Lahir Pancasila di Tanah Abang, Jakarta. Hari penyiaran biasa digelar setiap tanggal 1 April, namun kali ini sengaja digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan fun walk atau jalan santai sekaligus kampanye penyiaran berkualitas. Di era disrupsi media, Ketua KPI Ubaidillah menyebut jalan keluar harus dicari bersama-sama untuk mempertahankan penyiaran yang berkualitas. Kolaborasi antara KPI. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas Hari Lahir Pancasila tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya diperingati oleh PDI Perjuangan. Sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Kita akan memulai upacara hari ini. Upacara Hari Lahir Pancasila digelar di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dan dipimpin anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Krisdayanti, dan sejumlah kader PDIP. Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila dikarenakan memiliki kegiatan yang mendesak. Kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh kader PDI Perjuangan se-Indonesia. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan dari tumpeng tersebut akan dilancarkan dalam urusan sandang pangan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Rombongan kirap membawa gunungan ke area makam Bung Karno di Kota Blitar. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayuran. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur, rezeki, dan sandang pangan. Biar ya berkah dari makam Bung Karno, dapat apa ya, berkahnya lah, biar ini disimpan buat mudah-mudahan bahan tidak rezekinya banyak, padinya banyak, sawahnya. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan Ainus melaporkan.